Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari di kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina lan ing atase wong akeh hadu kang netepi agama Yahudi sapa ladina al Yahudi tekne Yahudi haramna ngaromake ingsun kuladi dzufur ing sapa-saben kewan kang duweni kuku. Wawa utai kuladi dzufur iku ma hewan lam tufarrok kang ora pecah ora den pecah apa asobiu pira-pira drijine ma kalibu kaunta wanu ami kaum suari. Ini menunjukkan syariat para nabi itu ya kemungkinan ada perbedaan. Beda kalau di bidang tauhid. Keesaan Allah ya. Di sini orang Yahudi itu ini dijelaskan kan apa ya? Ya karena Yahudi itu kan jawabannya itu kalau ditunjukkan Rasul kan mesti nyerekal, ngeyel ya. Percaya. Allah mengharamkan kepada orang Yahudi ya. Itu hewan-hewan yang kukunya tunggal itu diharamkan kepada orang Yahudi. Jadi tidak boleh mengkonsumsi hewan yang kukunya tunggal alias haram kan gitu ya. Tapi orang Yahudi kan jawabannya tidak hanya dia, sebelum dia juga begitu ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Ya, ini jawaban dari orang Yahudi yang mengatakan diharamkan itu bukan hanya mereka, maka dijawab oleh Rasulullah lewat wahyu ini ya memang haram khusus Yahudi. Wa minal bakal lan saking sapi wal ghawan wedhus min haramna ngaramake ingsun alaihim al Yahudi suhumahuma ing propra kajiye bakal langgono ai suruba tegese gaje wasahamal kulalan gaje ginjal. Jadi lemak ya, lemak juga di sini lemak, tapi lemak kambing di sini dijelaskan ginjal ya. Itu ya haram ya. Kalau sekarang kan tidak, cuma ya memang ya jadi masalah kan, walaupun kita tidak diharamkan makan gaje, makan lemak itu, tapi dampaknya kan ya kurang baik bagi kesehatan kan gitu. Yang setelah diteliti ya memang rasanya enak emang lemak itu gaje, tetapi ya kalau terus-terusan makan kan jadi masalah bagi tubuh kita ya. Nah, kalau orang Yahudi ya tadi diharamkan hewan berkaki tunggal, diharamkan ini apa namanya lemak ya. Ilama kejaba barang hamalat kang gawa ima apa dhuwurna propol gegere bakal onam aima tegese barang piko kang klet oma biya kelawan zuhur minus sakeman. Jadi ya kecuali kalau apa namanya itu menempel ya, apa namanya lemaknya menempel di punggung itu kan, kalau setelah disembelih diambil kulitnya kan ada yang menempel di daging sedikit-sedikit itu kan, itu tidak apa-apa ya. Tapi yang tadi yang di khusus itu
ginjal ya, itu haram ya, khusus tempat-tempat yang ya yang ada lemaknya yang bisa diambil ya harus tidak dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Haram ini khusus bagi orang Yahudi ya. Di situ kan disebutkan di dalam kitab Taurat. Tapi ya jawaban orang Yahudi kan tidak mau ya, dia mengatakan haram, bukan hanya kelompok mereka, sebelumnya juga diharamkan. Maka ini diberi penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Au hamalathu utawa nggawa emah apa al hawaya bermaksud al am'a tegese usus. Atau mungkin di usus ya. Itu juga tidak apa-apa karena ya maksudnya usus yang sudah dibersihkan kotorannya ya. Babat itu kan ada apa namanya, mungkin lemaknya ya. Ya tidak apa-apa itu, karena kan di sini pengecualian jamu hawiya'a au hawiyatin, ini hawaya itu jamaknya hawiya atau hawiyatin. Ini secara lugot, secara bahasa ya. Au mau te barang italato kan campur ma bi adun kan balung minusaklah, bahwa utai ma italato iku sahmul alyati gaji bokong. Nah kalau mungkin campur di apa namanya, di pantat gitu ya tidak masalah ya. Ya memang di pantat kan banyak apa namanya lemaknya, itu campur ya tidak masalah kan gitu. Bainam iku ukilat yang lahum maring Yahudi. Jadi kalau mungkin campur seperti di pantat, nah, tidak masalah. Ini nanti ya ada hal ya, hewan berkaki tunggal, kemudian apa namanya ini lemak, haram ya, kecuali hal yang disebutkan tadi ya, itu seperti pantat, menempel di punggung, itu halal. Dari kau tengaramake ayat tahrimu iku jazainahum, malas engsung Yahudi bekaan tahrim bibayan sebab dalam Yahudi bisa sebab dalam Yahudi bima sabakan fi surat Nisa. Jadi mengapa kok diberikan perbedaan dengan ya, karena orang Yahudi itu kan ceritanya kan apa ya, masanya lama dan setiap kurun, setiap apa ya, tidak ada nabi ada gantinya. Makanya orang kan termasuk dimuliakan aslinya, tapi dia tidak berterima kasih gitu. Makanya pernah ada orang Yahudi menyembah apa namanya berdet dari emas kan gitu ya, anak sapi dari emas, kemudian disuruh apa namanya menerima Taurat juga tidak mau. Itu kan banyak protes terhadap Nabi Musa ya, orang terutama orang-orang munafiknya kan. Orang munafik setiap kelompok kan pasti ada ya. Memang ya Allah membuat semacam itu ada penyeimbang. Kalau orang itu baik semua kan ya gampang aturannya, mudah kan. Kalau jelek semua ya gak bisa diatur. Makanya ya setiap ada gerakan perubahan, ada orang yang menginginkan kebaikan, pasti ada ya orang yang setengah-setengah. Karuan kalau jelek mudah ya. Seperti kalau di era sekarang misalkan orang kalau mencuri kan gampang. Yang sulit itu kan korupsi ya. Sulit ini dari segi manusia, karena kalau di sisi malaikat, sisi Allah ya sama. Gak ada yang sulit ya, semuanya ketahuan ya. Kenapa? Karena kan mainnya di main catatan. Nah kalau di manusia biasa mencuri kan langsung barang itu dicuri atau uang diambil. Lah itu kan main catatan. Harganya murah dimahalkan.
berpura-pura ini seakan mahal, atau mungkin tidak membeli seakan-akan membeli, atau mungkin kalau memberi tulisannya banyak tapi yang diberi sedikit. Karena ya sama-sama mencuri tapi beda caranya, karena itu kan secara hukum punya kewenangan ya. Akibatnya hukum aturannya kan munafik ya tadi ya. Karena apa? Ya amanah itu tidak digunakan dengan jujur, tapi ya dikhianati, ditabrak kan gitu. Wa inna satamna ingsun iku lasodikun berapa kan temen fi abarina indal cerita ingsun wa itu namanya. Jadi ini yang diceritakan Rasul kepada orang Yahudi yang memang benar ya, dari Allah ya. Karena dari Allah ya benar, tapi orang Yahudi ya tetap tidak percaya ya, karena kalau percaya kan secara duniawi kan harga dirinya turun, tapi secara ukrawi malah naik kan apa. Ya memang orang mengajak orang berbuat baik itu kan ya banyak rintangannya, apalagi di era sekarang. Itu Nabi saja khairul anbiya wal mursalin khairun nas, lebih baik dari seluruh manusia, seluruh makhluk, itu saja masih disalahkan ya, apalagi manusia yang mengajak manusia biasa, yang diajak juga manusia biasa. Bedanya yang mengajak kan mengerti gitu, dari segi knowledge, segi pengetahuan mengerti ya, tapi dari segi status ya sama-sama biasa. Manusia biasa itu kan rentan untuk munafik kan, rentan untuk fasik. Beda dengan Nabi. Nabi gak mungkin fasik, gak mungkin munafik, karena ya dijaga maksum kan, semuanya dijaga tidak. Kenapa? Setiap mungkin ada hal yang kurang cocok diingatkan. Kalau manusia kan, apalagi manusia yang sudah tua, sudah punya kekuasaan, sopo katingiling, yang mengingatkan malah ngepir, atau mungkin yang malah disalahkan, padahal hasilnya orang tadi keliru alias salah. Wa ing kata buka langgaraken sapa Yahudi ing sira biman barang cita kang teko sapa sira biyama bakul moko ngucap sallallahu alaihi rabbukum iku durmatin dat kang duweni welas kasih wasiat ing kanjeng kaya selam yo akibkum dan sekiranya orang geke rob ing sira bilukan nikso. Kalau memang sudah diberitahu masih ngeyel, tidak mau, mendustakan, dalam arti kan apa yang diberitakan Rasulullah gak dipercaya. Ya katakanlah, ya Allah memang punya sifat belas kasihan, dalam arti masih nabine, orang yang diangkat oleh Allah. Nabi kan diangkat oleh Allah, beda dengan pemimpin bukan nabi. Kalau bukan nabi kan, apalagi yang pemimpin duniawi, itu yang mengangkat ya manusia. Ya kemarin sudah dikatakan, orang penduduk itu kalau akan dijadikan orang baik, delalah pas milih pemimpin wong api sing dadi. Lah nek Allah ndadekno penduduk dadi wong elek, delalah sing dipilih ku kok ya elek. Nah kita ini kan secara teori secara umum ya, kita jangan apa ya, menduga si A elek, si A B ya pokoknya itu ya. Karena di era medsos, era sekarang kan sulit ya. Sulit siapa yang baik, siapa yang bisa akeh gampang, siapa yang kaya gampang. Mencari siapa yang baik sulit, karena apa? Ya karena manusia kan sama-sama tidak tahu hati orang lain. Tapi ya salah satunya, kalau orang itu sangat mencintai dunia, yaitu tandanya kurang baik. Karena mahbubnya roksu kulihoti. Jadi cinta dunia itu kan ya mudah untuk
jadi malapetaka ya. Karena apa ya? Ya pasti itu cinta dunia pasti jadi malapetaka, pasti itu. Tak bisa dihindari ya. Wong harta yang halal saja kita tidak boleh mencintai, apalagi yang halal. Halal itu kan akibatnya kalau sangat cinta walaupun halal kan malas untuk bersedekah. Zakat juga sebenarnya malas. Dan apalagi yang negatif, mau mencuri, mau korupsi, macam-macam. Kan bagian dari hubud dunia. Seneng dunia sing kebablasan. Dan iku dilaksanakno. Masih sing ngomong sapa ae. Yo iwu. Ya tak sulit. Ya memang kalau secara lahiriah ya bisa, kalau yang ngomong itu orangnya sederhana. Akan miskin itu mungkin dalam arti bukan orangnya tidak, walaupun diberikan kesuksesan seandainya mau diberikan oleh Allah tapi dia tidak secara maksimal untuk meraih itu, yang masih hanya sekedarnya, atau mungkin pas diberikan maksimal juga ditasarufkan, disebarkan kepada yang membutuhkan ya. Jadi Allah memberikan belas kasihan tidak langsung ujuk-ujuk menyiksa, walaupun yang didustakan Nabi, orang pilihan Allah, tapi ditunda sampai meninggal dunia. Lah kalau sekarang langsung Nabi didustakan, orang mari dustakan Nabi, ngomong elek-elek, ngomong bicara yang jelek-jelek, langsung mulutnya tidak bisa bicara, ya orang tidak berani. Tidak beraninya bukan karena berbuat baik, karena takut ya. Nah, kalau hubungannya dengan meninggal dunia goib, ya kan orang tidak tahu ya. Karena apa? Gak percaya, yang namanya tidak percaya kan gak bisa, sulit ya. Wafi dalam Rabbukum Rahmah ikut talah putuh talatupun utai asih itu aingkang ngajak Yahudi ilal iman mari. Maksudnya itu tidak langsung diberikan sanksi seketika setelah mencemooh Rasul, ya harapannya kan punya waktu untuk berpikir nantinya mengikuti jejak Rasul, alias mau beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah, dan beriman kepada yang lain-lainnya. Harapannya kan itu ya, gak langsung tiba-tiba diberi sanksi ya. Wala yuradu lan ora dentula obasuhu siksane rob atau rob kita cari kok siksa alang kaum misang almutimina ing kang nglakoni dosa. Kalau sudah siksa itu datang ya tidak bisa ditolak. Di dunia pun utamanya pada nabi-nabi yang dahulu, kalau sudah datang seperti Nabi Musa, Raja Fir'aun, nek wayahe ditakdirkan tenggelam ya wis gak bisa, orang gak tenggelam ya ndak bisa. Seperti Nabi Lot dirusak dengan heboh umatnya ya ndak bisa. Kalau di akhirat ya apalagi ya, kalau di dunia kan bisa dilihat bekasnya kan ada, sekarang kan ada ya. Tetapi masalahnya tidak mengetahui, tidak diberi, yang diberitahu saja ya kadang-kadang nggak percaya ya. Ada yang adapi seperti kalau di zaman Nabi Isa. Nabi Isa kan tidak mengenang kepada tempat. Kalau di Nabi Alang kan tempatnya ada bencana gitu kan. Orangnya kena tapi daerahnya juga terdampak. Kalau Nabi Isa kan hanya orangnya jadi babi gitu aja ya. Ya kemudian meninggal dunia. Ya kan? Ya melalui proses kan langsung tiba-tiba, sebenarnya kan sudah diberitahu oleh Nabi jangan bikin. Tapi
utamanya kalau orang munafik itu kan mulutnya ya tapi hatinya ya tidak sinkron kan. Saya kulo bang sapa ladina asro kang sapa ladina lau salam ngalung sapa Allah Gusti Allah ma asrok nama kok ora musyrik ingsun nang nu ya ingsun wala ba ingsun wala haramna orang ngaram ingsun misalnya suci fa israkuna israk ingsun wa iku masih kelawan masih Allah karep Gusti Allah wa udai Allah iku radhiyallahu ridho bi kelawan israk. Ini orang-orang musyrik mengatakan saya ini musyrik ya karena kehendak Allah. Saya mengharamkan makanan ini ya karena kehendak Allah. Orang tua saya mau perlu diketahui ya, perlu diketahui. Masih Allah, kehendak Allah itu kemungkinan ada dua. Perlu diketahui ya. Misalkan kalau di era demokrasi misalkan ada seseorang mencalonkan dan jadi. Perlu diketahui, jadi itu memang dikehendaki Allah, tapi belum tentu diridhoi. Kan gitu ya. Kita melakukan sesuatu hal, ya yang utamanya yang sudah kita lakukan, itu ya mesti dikehendaki. Negatif dikehendaki, ya kita tidak melakukan. Tapi perlu diketahui, yang dikehendaki belum tentu diridhoi, gitu kan ya. Misalkan orang korupsi, ya korupsi dikehendaki. Masa korupsi diridhoi? Lah kalau diridhoi kan malah doanya, ya Allah mudah-mudahan korupsi saya ini mendapatkan pahala. Ya musyrik kalau begitu. Jadi apa yang dikehendaki Allah mungkin saja tidak diridhoi, mungkin saja diridhoi. Itu ya perlu diketahui ya dari sudut ilmu kalam, dari sudut ilmu tauhid. Kadzalika kama menggorake kama kata gorake sapa haulai wong kufar kata panggora sapa ladina wong akeh engkom sadrenge ala asraku rusak kata haku sehingga ngicipi sapa ladina basana ing sisa adab. Jadi Rasulullah ini seandainya kamu didustakan wong-wong kafir gak percaya ya padha ae. Dulu juga begitu. Ini kan ayat ini supaya Rasulullah tidak terlalu susah kan gitu ya. Karena apa? Ya semua nabi itu yang kalau kita membaca Al-Quran semua nabi kecuali Nabi Adam dan Nabi Idris ya. Semua itu perjuangannya pasti ada yang menentang. Menentangnya itu tidak hanya mulut bahkan fisik dan lain sebagainya ya. Ya karena apa? Ya orang menentang itu kan mungkin ikut-ikutan, mungkin kedudukannya jadi berantakan kalau menentang ya apa namanya kalau mengikuti. Nah, kalau saya jadi pemimpin kan mungkin jadi bawahan kalau mengikuti. Ya banyak lagi alasannya, mungkin gak cocok dan lain sebagainya. Sehingga ya sampai mereka dalam hati saya mereka meninggal dunia. Kalau di akhirat kan tahu ya. Sampai ngincipi merasakan siksa dari Allah. Sampai itu untuk menentang mendustakan para nabi. Kalau di dunia ya mungkin sampai perangan dan meninggal. Walaupun secara ekonomi kan tidak dapat apa-apa ya. Karena apa setelah meninggalkan celaka. Tapi namanya bos kadung hatinya tidak dapat hidayah ya suka untuk mereka melakukan hal itu kan. Kul ngucap sapa sira. Hal indah kompoto iku saning sira min ilmu bi ana saat iku rodin itu. Dalika kan mengkono serok tadi ya. Katakan kepada mereka,
apa kamu masalah musyrik, masalah mengharamkan itu dapat ilmu dari Allah. Dapat ilmu yang menunjukkan itu adalah dikehendaki Allah. Itu diridani Allah, ada ya. Patuh riju moko ngetokake sira ing ilmu lan la ilma ora ilmu maca fi dalem seperti la ilma ora ana ilmu kemojo indakum saning sira tadi maka kamu ya tidak punya ilmu. Maksudnya hanya dasarnya itu kan musyrik, mengharamkan mengikuti jejak pendahulunya. Nek disuruh mengeluarkan hujah ilmu yang menguatkan pendapatnya, ya gak iso, ndak bisa kan gitu ya. In tatabiuna mata ora anu sapa sira bidalik isra ila dalam kota penino wa nantum ora ana semantus iku latar husun kecoko tukatibun negara sapa sira fi indal misra. Ya kamu hanya mengikuti dugaan. Tidak punya argumentasi yang kuat. Padahal ditunjukkan oleh Allah melalui Rasul diberikan argumentasi yang tidak terbantahkan. Tapi jawabannya kan begitu. Wis aku pokoknya melo-melo sing biyen. Makanya jawabannya itu ya dusta. Makanya kalau di era sekarang ya. Era sekarang ya kita harus hati-hati kan gitu ya. Jangan sampai kita melakukan yang ini hubungannya dengan imanan, hubungannya dengan perilaku kita ya. Makanya kadang-kadang orang yang mengajak itu harus menunjukkan secara detail ya. Jadi saya katakan jangan gampang perbuatan ini musyrik, melakukan ini musyrik, dan juga jangan gampang tidak apa-apa. Jadi jelaskan. Kalau begini menyebabkan begini, kalau begini, tadi yang dijelaskan ini jelas dan punya ilmu, gak mengikuti tanpa ilmu kan ya jadi masalah kan. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan, saya menerima masukan agar ke depan kajian bisa semakin baik. Raditu billahi robah wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Robbi zidni ilma warzuqni fam Robbi syrahli sadri wa yasiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.